Selamat datang di channel Pemimpi Tengil, tempat di mana hati yang rapuh kembali dikuatkan dan jalan yang gelap kembali disinari cahaya iman. Di sini, kita tidak datang sebagai orang suci. Kita datang sebagai manusia lemah yang ingin terus belajar memperbaiki diri, bersama-sama berharap hanya kepada Allah yang Maha Penyayang. Hari ini aku mau bicara soal sesuatu yang sangat personal. Mungkin banyak dari kita mengalaminya, tapi gak semua berani cerita. Tema hari ini adalah rajin zikir, tapi syahwat tak terkendali. Ya, kamu gak salah dengar. Ini bukan tentang orang yang lalai, tapi tentang orang yang udah tahu pentingnya ibadah, udah sering zikir, udah rutin ngaji, tapi tetap saja jatuh dalam dosa syahwat. Kadang lewat pandangan mata, kadang lewat pikiran yang kotor, kadang malah lewat perbuatan yang lebih jauh lagi. Dan aku mau jujur, aku adalah salah satunya. Ada masa dalam hidupku ketika aku merasa sedang berada di jalan yang benar. Aku rajin sholat 5 waktu, aku bahkan sering sholat tahajud. Aku ikut kajian, aku hafalin zikir pagi petang, bahkan aku sempat menghafal beberapa surat Al-Quran. Tapi di balik semua itu, ada satu sisi gelap dalam diriku yang gak bisa aku kontrol. Syahwat. Bukan aku gak tahu itu dosa. Aku tahu, aku bahkan sering menangis setelah melakukannya. Tapi seperti ada dua sisi dalam diriku. Satu sisi ingin dekat dengan Allah, tapi sisi lain menarikku jauh lewat pintu syahwat. Dan aku mulai sadar ternyata ibadah yang aku lakukan itu belum menyentuh hatiku sepenuhnya. Aku rajin zikir, ya, tapi kadang lidahku bergerak tanpa hati yang sadar. Aku mengucap astagfirullah, tapi masih membuka konten yang bikin iman turun. Aku bilang Allah Maha melihat, tapi aku lupa bahwa itu berlaku bahkan saat aku sendirian di kamar, dalam gelap dengan layar yang menyala. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Surah Ghafir ayat 19. Ayat ini bikin aku gemetar. Karena ternyata Allah tahu, bukan cuma apa yang kita lakukan, tapi juga apa yang kita pikirkan diam-diam. Lalu aku bertanya pada diri sendiri, kenapa aku gagal menundukkan syahwat meskipun aku sering zikir? Dan jawabannya pelan-pelan datang melalui proses panjang. Aku mulai membaca lebih dalam. Aku mendengarkan ceramah para ulama. Dan akhirnya aku sadar satu hal penting. Zikir itu bukan mantra. Zikir itu bukan sekadar bacaan untuk menangkal dosa. Zikir itu harus menjadi pengikat hati pada Allah. Dan jika zikir tidak membuat hati terhubung pada Allah, maka dia hanya akan jadi kebiasaan kosong. Satu malam, aku duduk merenung. Aku buka musyaf, dan Allah pertemukan aku dengan ayat yang menyentuh sekali. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka diganggu oleh bisikan setan, mereka ingat Allah, maka ketika itu mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Surah Al-A'raf ayat 201. Saat kita digoda syahwat, kuncinya bukan sekadar zikir di lidah, tapi zikir yang menyadarkan. Zikir yang membuat kita ingat betapa kecilnya kita di hadapan Allah. Dan itu butuh latihan, butuh mujahadah, perjuangan yang gak sebentar. Akhirnya aku mulai ubah caraku zikir. Aku gak lagi buru-buru selesai. Aku mulai pelan-pelan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sambil membayangkan dosa-dosa yang sudah aku lakukan. Aku zikir sambil menangis. Aku rasakan beratnya hisab nanti. Aku bayangkan wajah ibu bapakku yang mungkin malu kalau tahu perbuatanku. Dan yang paling penting, aku bayangkan Allah sedang melihatku. Aku juga mulai disiplin menjaga pandangan. Aku hapus aplikasi-aplikasi yang jadi celah dosa. Aku unfollow akun-akun yang sering memancing syahwat. Awalnya berat, tapi setiap kali tangan ingin membuka sesuatu yang tidak pantas, aku ingat Allah sedang melihat. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Surah An-Nur ayat 30. Menahan pandangan adalah langkah awal menahan syahwat. Dan Allah tahu, ini bukan hal mudah. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Aku juga mulai mengalihkan energi syahwatku ke arah yang lebih baik. Aku perbanyak olahraga. Aku sibukkan diri dengan kegiatan bermanfaat. Aku jaga pola makan dan tidur. Karena syahwat itu juga bisa dipicu oleh tubuh yang lelah, pikiran yang kosong, dan hati yang tidak terisi. Aku juga mulai jujur pada Allah dalam doa. Aku gak lagi malu bilang, ya Allah, aku lemah dalam urusan ini. Tolong jaga aku. Jangan biarkan aku jatuh lagi. Dan subhanallah, Allah pelan-pelan bukakan jalan. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan, sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Surah Ali Imran ayat 8. Sahabat Pemimpi Tengil, aku gak bilang bahwa hari ini aku sudah suci. Tapi aku bisa bilang bahwa hari ini aku jauh lebih kuat. Aku masih berjuang.
Tapi aku nggak lagi merasa sendirian. Karena aku tahu Allah Maha mendengar dan Allah Maha menguatkan. Mungkin kamu juga lagi ada di fase itu. Merasa munafik, merasa kotor, merasa nggak pantas dekat dengan Allah. Tapi dengar ini, setiap orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh akan disambut oleh Allah dengan cinta. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mensucikan diri. Surah Al-Baqarah ayat 222. Kamu gak sendirian. Kita semua sedang dalam perjalanan. Kita semua sedang belajar menjaga diri. Jangan menyerah. Jangan biarkan syahwat merusak masa depanmu. Karena satu dosa yang dibiarkan akan mengundang dosa lainnya. Tapi satu langkah menjauh dari dosa akan mengundang pertolongan Allah yang luar biasa. Dan percayalah, ketika kamu mulai jaga pandangan, jaga pikiran, dan mengisi hatimu dengan zikir yang sadar, syahwat akan mulai melemah, dan hatimu akan mulai tenang. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Jadi, jika kamu sedang dalam perang melawan syahwat, jangan hanya fokus pada zikir di mulut. Fokuslah pada zikir yang membasahi hati. Zikir yang mengingatkanmu bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam dosa. Aku menulis ini bukan karena aku lebih baik, tapi karena aku tahu rasanya terjatuh dan bangkit. Dan aku tahu Allah selalu ada untuk hambanya yang ingin kembali. Teman-teman pemimpi tengil, mari kita jaga diri. Mari kita lawan syahwat dengan iman. Mari kita isi hari-hari kita dengan amal baik. Dan kalaupun kita tergelincir lagi, jangan menyerah. Segera bangkit, segera kembali. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Ali Imran ayat 133. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini dan tetaplah menjadi pemimpi tengil yang tak pernah lelah memperbaiki diri, tak pernah malu mengakui kelemahan, dan tak pernah putus harapan dari rahmat Allah. Karena seburuk apapun masa lalumu, Allah masih memberimu hari ini untuk berubah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.